Yo, what's up bro, Sedi Squad? Selamat datang di Fure Sedi. The 14 Blade adalah film aksi laga berlatar dinasti Ming yang dimintangi Donnie Yen sebagai Qinlong, seorang prajurit elit dari unit rahasia Jin Yiwei. Disutradarai oleh Daniel Lee, film ini memadukan aksi bela diri spektakuler dengan elemen drama dan intrik politik dengan koreografi pertarungan yang memukau serta sinematografi yang kaya akan detail sejarah. The 14 Blades berhasil menyajikan kisah penuh ketegangan tentang pengkhianatan dan pencarian keadilan. Meskipun alurnya terkadang terasa klise, pesona Donnie Yen dan adegan aksi yang intens menjadikan film ini tontonan wajib bagi pecinta wuxia dan laga epik. Tak usah berlama-lama, langsung saja ke filmnya. Di masa lalu, di sebuah negeri yang dipenuhi dengan ketidakadilan, dengan kekuasaan tirani, lahirlah pasukan elit yang dikenal sebagai Jin Yiwei. Mereka adalah anak-anak yatim piatu tanpa sanak saudara yang sejak kecil dididik dengan keras untuk menjadi algojo dan pembunuh tanpa rasa belas kasihan. Bertahun-tahun kemudian, salah satu petarung terbaik mereka diangkat sebagai jenderal dengan nama Qinglong. Sebagai bentuk kepercayaan, ia diberikan sebuah kotak berisi 14 pedang berbeda. 8 digunakan untuk integrasi, 5 untuk eksekusi sebuah kejahatan yang dilakukan, dan 1 pedang terakhir ditakdirkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pasukan Jin Yiwei menjadi kekuatan yang paling ditakuti di seluruh negeri. Namun, di bawah kendali pemerintahan yang korup, mereka berbalik menjadi alat teror bagi siapa saja yang bersinggungan dengan politik. Di sisi lain, terdapat klan Qing, kelompok yang pernah gagal dalam upaya kudeta terhadap kerajaan. Pemimpin mereka dihukum dengan cara yang kejam, kedua kakinya dipotong, namun mereka tidak menyerah. Dengan bersekutu bersama Perdana Menteri, mereka kembali merancang kudeta. Salah satu orang terdekatnya adalah Tuo Tuo, seorang gadis misterius yang diangkat sebagai anak dan diberikan sebuah perintah terakhir yang penuh rahasia. Sementara itu, di markas Jin Yiwei, Perdana Menteri membawa pesan rahasia dari Kaisar yang memerintahkan pasukan mereka untuk berpisah. 3 komandan dikirim untuk melindungi istana, sementara Qinglong diberi tugas mengambil sebuah benda penting dari kediaman penasihat istana. Sesampainya di sana, pasukan Jin Yiwei dengan mudah menyingkirkan para pengawal. Qinglong meminta sang penasihat untuk menyerahkan benda tersebut secara damai. Namun, sudah diduga penasihat lebih memilih mati daripada menyerah. Untuk memaksa, Qinglong menangkap anaknya sebagai sandera. Tak punya pilihan, penasihat membuka sebuah kotak yang ternyata berisi segel kekaisaran. Benda yang bisa memberi Perdana Menteri kekuatan untuk mengubah hukum sesuka hatinya. Namun, sebelum mereka sempat mengamankan segel itu, mereka diserang oleh pihak luar yang berhasil merebutnya. Qinglong keluar dan mendapati rekan-rekannya telah dibantai. Sementara, beberapa komandannya ditangkap oleh pasukan kerajaan. Para komandan dihadapkan pada pilihan berat, berkhianat atau mati. Salah satu dari mereka, Xuan Wu, memilih untuk berpihak pada musuh dan diperintahkan menghabisi 2 rekannya sendiri. Saat pertempuran berlangsung, Xuan Wu tampak kesulitan menghadapi satu rekan yang setia pada Jin Yiwei dan berniat membunuh Perdana Menteri. Namun, tiba-tiba muncullah selendang yang menutupi wajahnya. Itu adalah Tuo Tuo, anak angkat dari pemimpin klan Qing. Dengan kekuatan yang jauh melampaui para petarung biasa, ia dengan mudah menghabisi salah satu komandan Jin Yiwei. Tuo Tuo datang atas perintah ayahnya untuk membantu Perdana Menteri dalam memburu Qinglong. Xuan Wu yang curiga pun meminta bukti identitasnya. Di tempat lain, Qinglong memutuskan mencari perlindungan. Ia mendekati seorang pedagang dan meminta bantuannya untuk keluar negeri dengan imbalan besar. Pedagang itu setuju dan menyusun rencana menyamar sebagai ayah Qinglong dan menikahkannya dengan putri Qiaowa. Beberapa hari kemudian, saat mereka beristirahat, sekelompok bandit gunung yang dipimpin oleh seorang pria bernama Hakim Gurun mencoba merampok mereka. Namun, hanya dengan menunjukkan tulang ayam dan sebuah plat emas, para bandit segera meminta maaf dan pergi. Saat melanjutkan perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan kerajaan. Namun, Qinglong yang telah memperkirakan penyergapan ini memanfaatkan Qiaowa untuk menghabisi para prajurit. Membuat gadis itu harus menyaksikan kematian dengan matanya sendiri. Tiba-tiba, seorang muncul dari dalam peti dan menyerangnya dengan jurus cakar pisau yang mematikan. Qinglong sempat kewalahan, tetapi setelah menemukan kelemahan lawannya, ia berhasil mengatasinya dan mengalahkannya. Salah satu prajurit yang masih hidup ketakutan akan metode integrasi Jin Yiwei, segera mengungkapkan semuanya, termasuk pengkhianatan Xuan Wu dan keberadaan Tuo Tuo. Setelah insiden itu, pedagang yang menolong Qinglong akhirnya menyadari identitasnya. Untuk melindungi dirinya, Qinglong menyandra Qiaowa dan meminta ayahnya untuk berpencar demi mengalihkan perhatian. Dalam perjalanan berikutnya, Qinglong dan Qiaowa semakin dekat.
Namun, King Long tetap fokus pada misinya. Ia menyusup ke markas klan Qing dan menemukan dokumen yang membuktikan bahwa Perdana Menteri telah menjual 3 wilayah penting kepada klan pemberontak. King Long lalu menyusun rencana dengan Hakim Gurun untuk menghancurkan transaksi tersebut. Di tengah intrik, King Long bertemu kembali dengan Tuo Tuo. Mereka saling menguji kekuatan hingga menghancurkan bangunan di sekitar mereka. King Long menyadari bahwa teknik Tuo Tuo yang unik bisa membunuhnya, sehingga ia memutuskan untuk mundur dan merancang strategi baru. Esoknya, transaksi antara Perdana Menteri dan klan Qing berlangsung. Ketegangan meningkat saat perwakilan Qing menuntut segel kekaisaran. Namun, Xuan Wu yang telah disuap oleh klan pemberontak justru membunuh Perdana Menteri. Pada saat yang sama, Hakim Gurun dan komplotannya langsung menyerang. Di dalam ruangan, King Long yang menyamar sebagai anggota klan Qing mengungkapkan identitasnya dan menantang Xuan Wu dalam duel sengit. Xuan Wu melarikan diri dengan menggunakan segel kekaisaran sebagai umpan. Sementara itu, Hakim Gurun berhasil menundukkan perwakilan klan Qing. King Long hendak melarikan diri, tetapi di dalam kereta kudanya, ia menemukan Qiaowa disandra oleh Tuo Tuo. Dengan berat hati, ia harus menyerahkan segel kekaisaran untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, anak buah Hakim Gurun melaporkan bahwa klan Qing telah mengumpulkan 10.000 pasukan. King Long dan sekutunya menyusun strategi untuk menghadang Xuan Wu. King Long memancing Tuo Tuo ke tempat lain, sementara ia dan kelompoknya menyerang Xuan Wu. Dengan taktik cerdas, mereka memisahkan kelompok Xuan Wu, membuat mereka saling menembak satu sama lain. Dalam kebingungan, akhirnya Xuan Wu dikalahkan. Sementara itu, King Long kembali untuk menghadapi Tuo Tuo. Dengan ruang geraknya yang terbatas, Tuo Tuo mulai terdesak. Pertarungan mereka berakhir saat King Long mengorbankan dirinya, menusukkan pedang terakhir dari kotaknya, pedang yang memang dipersiapkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri bersama musuhnya. Beberapa hari kemudian, Qiaowa berhasil mengembalikan segel kekaisaran ke istana. Konspirasi klan Qing terungkap, membuat pemimpinnya bunuh diri setelah mendengar kematian Tuo Tuo. Di kejauhan, Qiaowa melihat seorang membawa kotak misterius dengan siluet mirip King Long. Apakah itu benar dirinya? Tidak ada yang tahu. Tamat, ending yang cukup mengesankan. Terima kasih sudah menonton di channel Pura Shady, dan untuk Pura Squad, sampai jumpa di video selanjutnya.